Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita dengarkan renungan pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada renungan malam hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu ilustrasi mengatakan, jika engkau ingin menangkap ayam, jangan kejar ayam tersebut. Karena semakin kita mengejarnya, ia akan semakin menjauh. Oleh karena itu, yang terbaik yang harus kita lakukan adalah berikan dia makan. Maka dia akan datang dengan sendirinya. Dan juga ada dikatakan, jika ingin memelihara kupu-kupu, jangan tangkap kupu-kupu itu, karena dia akan terbang dan semakin menjauh. Namun, yang harus kita lakukan adalah tanamlah kembang di pekarangan rumah kita, maka dia akan datang dengan sendirinya, mengepakkan sayapnya yang indah. Bahkan bukan hanya dia, mungkin juga akan datang dengan kumbang lain dan yang lain-lainnya, kawanan dari kupu-kupu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita adalah ladang untuk menabur kebaikan, menabur kebajikan, juga menabur kemurahan dan lain-lain. Tujuan dari firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk memberi. Tujuan kita memberi bukan untuk mendapatkan sesuatu kembali tentunya. Namun kita memberi karena Allah sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Menyatakan kemurahan hatinya kepada kita. Kasih kita kepada Allah maka akan dinyatakan melalui kasih kita kepada sesama. Dengan hal memberi, itulah yang diinginkan oleh Allah bagi kita, umat yang dikasihinya. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita memberi, maka kita akan diberi. Firman Tuhan ini jelas di mana Yesus mengatakan hendak memberikan nasihat agar kita melakukan yang terbaik bagi sesama kita. Memberikan yang terbaik seperti Tuhan Yesus sudah memberikan terbaik bagi kita. Jika kita melakukan yang terbaik bagi sesama kita ataupun kepada orang lain, maka kita juga akan menerima kebaikan dari Tuhan. Bahkan lebih dari apa yang kita harapkan dan jauh dari apa yang kita pikirkan, Tuhan akan berikan bagi kita. Nah, dalam praktek hidup sehari-hari, prinsip memberi adalah sikap hidup yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Hal ini sering kita dengarkan dan diperdengarkan kepada kita. Allah senang kalau kita hidup dengan memberi, dengan sikap sukarela. Karena juga Alkitab mengatakan, setiap orang sebaiknya memberi sesuai dengan apa yang diputuskan hatinya. Tidak dengan berat hati ataupun tidak dengan paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Ternyata hal memberi adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah. Itulah yang dituliskan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Memberi dengan tulus
termasuk adalah ibadah yang menyenangkan hati Allah. Karena itu kita terus diingatkan, berilah, berilah. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Hal ini jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena memang Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan teladan bagi kita, di mana Ia memberikan hidupnya untuk kita umat berdosa. Seharusnya kitalah yang dihukum, tetapi Allah mau menanggung dosa kita itu dengan mati di kayu salib demi keselamatan kita. Dan itu adalah pemberian yang sempurna yang dinyatakan oleh Allah, yang tiada duanya, dan hanya Allah yang mampu melakukan itu. Namun hari ini kita kembali diingatkan, berilah seperti Allah memberi anugerah bagi kita, memberi keselamatan bagi kita, memberi berkat bagi kita. Bahkan segala yang ada, kepunyaan kita adalah pemberian Allah. Dan kini Allah mau kita juga hidup dengan memberi. Memberi diri kita tentunya terlebih dahulu kepada Allah, supaya kita mampu berbuat, bertindak secara langsung kepada sesama kita dengan sikap memberi. Apapun yang bisa kita lakukan, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan melalui sesama kita. Memberi dengan tulus dikatakan termasuk adalah ibadah yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Jika itu adalah suatu ibadah, ada baiknya memberi adalah sebuah sikap hidup yang harus kita kerjakan. Dengan memberi, Tuhan ingin mengingatkan bahwa kita tidak boleh berpusat ataupun hanya fokus untuk diri kita sendiri. Namun kita juga harus memikirkan orang lain yang ada di sekitar kita. Dengan sikap memberi, sesungguhnya kita diingatkan supaya kita dalam kehidupan ini mau berbagi dengan sesama kita. Dengan sikap memberi, sesungguhnya di sana akan terlihat ketundukan kita kepada Allah yang memberi perintah. Dengan sikap memberi, sesungguhnya kita telah menunjukkan bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Maka memberi adalah suatu ibadah di hadapan Tuhan. Yakobus 1 ayat 27. Dia senang dengan orang yang suka menolong. Maka ketika Allah menolong kita, Ia juga mau kita hidup saling menolong satu dengan yang lain. Bagi Allah, orang yang bermurah hati seolah-olah memberikan pinjaman kepadanya. Itu yang dituliskan dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat 17. Artinya betapa Allah memperhatikan kehidupan kita, umat percaya yang mau peduli, yang mau mengasihi, yang mau menolong, yang mau membantu, dan yang mau memberi terhadap sesama kita. Sekali lagi dikatakan bahwa orang yang bermurah hati seolah-olah memberikan pinjaman kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Betapa Allah senang. Betapa Allah akan memperhitungkan apa yang kita lakukan itu sebagai sebuah kebaikan dan yang pantas diberikan berkat oleh Tuhan. Maka dari firman Tuhan ini kita diingatkan, jika ingin diberkati, mari hidup menjadi berkat. Hidup menjadi berkat memang bukan hanya secara materi, tetapi hidup menjadi berkat merupakan cerminan kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus. Ada kebaikan, kemurah hatian, bahkan buah roh tinggal dalam diri kita. Dan itu semua menjadi berkat bagi sesama kita. Alkitab mengajarkan bahwa Allah sendiri akan membalaskan kebaikan setiap orang yang berbuat baik. Dalam Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua mau menerima berkat dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan, balasan dari Tuhan. Walaupun sesungguhnya kita tidak pantas untuk mengharapkan itu, oleh karena sesungguhnya kita juga sudah menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Namun, oleh karena firman Allah yang mengatakan bahwa Allah sendiri akan membalaskan kebaikan, mari kita melakukan
yang terbaik dan kita akan mendapatkan yang baik juga. Mari kita memberi, maka Allah juga akan memberikan kepada kita. Mari kita bermurah hati, maka Allah juga akan bermurah hati kepada kita. Mari kita peduli dengan sesama, maka Allah juga akan semakin peduli dengan kita. Jika hal itu adalah hal yang baik, mari kita lakukan, mari kita kerjakan sebagai rasa taat dan tunduk kita kepada Tuhan, sebagai rasa kasih kita kepada Tuhan yang diaplikasikan kepada sesama, dan sebagai tanggung jawab kita dalam panggilan sebagai umat Allah. Mari kita kerjakan itu. Selagi diberi kesempatan hidup bagi kita, taburlah kebaikan dan taburlah kebajikan kepada siapapun dan dimanapun dan kapanpun, maka Tuhan akan memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terpuji Engkau untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada malam hari ini untuk memberi sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini, supaya kehidupan kami menjadi berkat karena Tuhan telah memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, malam hari ini kami akan istirahat. Berkatilah kami sepanjang malam hari ini, berikan ketenangan dan kedamaian. Dan biarlah berkat Tuhan tercurah atas kami ketika kami tidur. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.